warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elena Zaina Zazila dari Pendidikan Seni Rupa dengan NIM belakang 084. Nah, di sini saya akan menjelaskan informasi yaitu etika di dunia cyber. Karena di dunia cyber ini sudah banyak gitu informasi yang bisa kita dapatkan. Jadi kita harus bisa memilah, memilih, mencerna dan mengambil gitu apa yang bisa kita dapat dengan catatan positif seperti itu. Nah, di dalam etika dunia cyber itu namanya netiquette. Menurut kamus Merriam, netiquette merupakan gaya atau cara kita berkomunikasi di dalam internet gitu. Lanjut, kita masuk ke acuan etika online yang ada di Indonesia. Per bulan Desember 2011 itu ada komunitas yang bersatu untuk membuat gitu etika yang ada di Indonesia. Kali ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu manfaat yang bisa kita dapat dari penggunaan internet untuk membantu kita mencari informasi, mengelola dan mendistribusikan, mengunggah gitu ya informasi yang bisa mereka dapatkan atau informasi yang bisa kita dapatkan, baik itu individu ataupun kelompok. Yang kedua itu ada peluang negatif. Jadi di dunia cyber ini atau internet itu pasti kan banyak sekali peluang negatif ya, atau hal-hal yang negatif yang bisa kita dapat itu jika kita tidak bisa memilahnya gitu. Jadi resiko peluang dari negatif ini tuh berpengaruh dengan penggunaan internet seperti itu. Terus yang ketiga itu resiko. Hampir mirip dengan peluang negatif yang tadi, tapi ini dampak negatif internet dapat diselesaikan secara musyawarah, tetapi tetap berisiko konsekuensi hukum, perdata maupun pidana. Karena seperti yang di aturan ITE itu pasti sudah dijelaskan bahwa jika kita menyalurkan hal-hal negatif dengan penjenangan baik atau ITE seperti itu bisa menimbulkan konsekuensi hukum. Nah, mereka berstatement para komunitas ini yaitu atas nama perwakilan organisasi Network Society menyerukan kepada seluruh masyarakat dan pengguna internet, pada khususnya pengguna internet, agar bijak dalam penggunaan internet seperti itu. Jadi selanjutnya yaitu di pedoman komunitas. Di pedoman komunitas sosial media ini sendiri kita ambil sampel dari Facebook dan Instagram, karena Facebook dan Instagram ini materinya hampir sama ya, mengupload foto, video dengan caption, tapi dengan durasi yang lebih pendek daripada YouTube. Di sini harapannya dari komunitas yaitu mereka bisa membagikan foto, video yang mereka tuh berhak gitu. Itu haknya mereka buat membagikan foto, video tanpa melanggar privasi orang lain. Kalau melebihi dari itu harusnya tidak dilakukan untuk bisa dibagikan atau disalurkan gitu, karena kita harus menghormati anggota, atau menurut mereka harus menghormati anggota komunitasnya gitu, dan tetap harus berhati-hati dalam membagikan sesuatu. Lanjut di YouTube, kalau di YouTube itu lebih kepada dilarang mengandung konten yang agak mengumbar kebencian, karena video di YouTube itu cukup panjang, jadi bisa diselipkan untuk mengundang kebencian atau ancaman dan mengganggu privasi, membahayakan orang lain, dan merugikan beberapa pihak gitu ya. Karena ada beberapa contoh itu yang kayak prank-prank gitu, itu kan mungkin ada beberapa orang yang dirugikan. Jadi etikanya itu ada di situ gitu. Lalu di hak cipta juga, jadi karena banyaknya misalnya lagu gitu, itu kan juga ada hak ciptanya. Terus ada ide-ide mereka yang mungkin dijiplak gitu juga kan harusnya tidak dilakukan, karena itu juga etika dalam dunia cyber seperti itu, apalagi di YouTube tuh.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi di undang-undang ini ada 3 pasal, yaitu pasal 27, 28, dan 29. Jadi yang pertama di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, salah satunya dari UU ITE itu adalah terkait dengan perbuatan yang dilarang, khususnya dalam pasal 27 dan 29 terkait dengan konten beberapa perbuatan yang dilarang. Jadi di pasal 27 dan 28 ini menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmigrasikan, membuat dan diaksesnya informasi elektronik memiliki muatan melanggar keasusilaan, perjudian, menghina, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman, bisa terkena pasal 27. Seperti contohnya para influencer yang membagikan beberapa judi online itu dapat terjerat hukuman. Dan pencemaran nama baik, banyak juga kan influencer atau bukan influencer juga yang membagikan informasi tetapi bukan fakta gitu. Jadi bisa atau dapat dilakukan di UU ITE pasal 27. Di pasal 28 kita tidak diperbolehkan nih untuk menyebarkan berita-berita hoax yang dapat merugikan orang lain, karena mungkin ini ada kayak dendam pribadi gitu ya, tapi mereka menyerangnya itu sehingga mendapatkan si lawannya ini mendapatkan kerugian yang cukup besar mungkin, atau mendapatkan kerugian yang lain-lain lainnya seperti itu, karena disebarkannya berita-berita yang tidak sesuai. Untuk pasal 29 menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen yang berisi ancaman, kekerasan, dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Lanjut di panduan bermedia sosial. Jadi di sini panduan bermedia sosial menurut PGI gitu. Jadi PGI itu apa sih? Jadi PGI itu Persatuan Gereja-Gereja Indonesia. Jadi menurut mereka panduan bermedia sosial itu kita yang bisa berteman aktif dan kerjasama, tidak mengumbar privasi orang lain dengan menyebarkan hoax atau komentar yang bijak, santun, menampilkan hal-hal positif dan membuat suasana menjadi damai. Itu menurut mereka seperti itu. Lanjut di fatwa Majelis Ulama tentang bermedia sosial. Jadi di sini ada 4 menurut mereka ya. Dalam fatwa ini dinyatakan bahwa setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk melakukan 4 kegiatan ini. Pertama, di sini ada dilarang melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan. Yang kedua, tidak melakukan bullying, ujaran kebencian, atau diskriminasi yang mengandung sara. Yang ketiga, tidak menyebarkan hoax atau informasi yang bohong, termasuk kabar-kabar yang palsu atau sebenarnya itu belum pasti tapi sudah disebarkan. Itu bisa jadi suatu hal yang hoax karena bisa jadi hal itu tidak terjadi gitu. Yang keempat, menghindari konten pornografi, kemaksiatan, dan hal-hal yang terlarang secara syar'i. Informasi bohong termasuk kabar palsu. Nah, yang kelima nih, bonus gitu ya, menyebarkan konten yang benar tapi tidak sesuai dengan tempat dan waktunya. Jadi kayak benar tapi itu nggak boleh disebarkan, jadi itu juga diharamkan, nggak boleh. Nah, yang terakhir ini ada 1, 2, 3, 4, 5 poin hal-hal yang harus diperhatikan terkait etika di dunia cyber. Jadi itu kesimpulan dari semua yang sudah disampaikan gitu. Jadi di etika bercyber ini fokusnya adalah untuk menghargai orang lain, menjaga komunikasi yang baik, komunikasi yang bisa dibilang tidak mengundang gitu adanya keributan ya. Terus menghargai privasi, tidak menyebarkan hal yang seharusnya tidak dikait-kaitkan atau
seharusnya tidak disebarkan gitu. Bertanggung jawab dengan konten yang diupload. Nah ini nih, banyak oknum-oknum yang menyebarkan dan tidak bertanggung jawab gitu. Dan langkah kita adalah harus bijak-bijak untuk menerima informasi yang dapat kita terima gitu. Terus yang terakhir ini nih sangat penting dalam dunia perfilman seni atau yang lain, karena beberapa platform itu menyalurkan hal-hal yang sudah pasti itu ilegal karena bukan dari platform yang seharusnya. Misal kayak film bajakan, terus mungkin plagiasi, itu juga harusnya tidak dilakukan seperti itu. Dan itu adalah dari terakhir, dan terima kasih sudah menonton, dan maaf kalau bosan ya guys ya, maaf, terima kasih.